Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau cerita tentang tantangan menjadi seorang affiliate marketer. Teman-teman, saat ini kan trennya lagi banyak banget yang jadi affiliate nih, khususnya untuk produk-produk yang ada di marketplace, baik itu toko hijau ataupun toko orange nih. Nah, banyak banget yang mendapatkan link-link, kemudian akhirnya mereka membuat konten, menyebarluaskan link tersebut dan mengharapkan ada audiens di luar sana yang mengklik link tersebut, tertarik dan akhirnya membeli melalui link tersebut. Nah, itu adalah proses affiliate. Jadi di mana kita sebagai affiliate, kita tidak menyetok produk. Jadi kita hanya punya akses terhadap produk yang ditandai dengan link yang kita sebarkan. Jadi setiap ada orang yang mau bertransaksi melalui link yang kita sebarkan, kita akan mendapatkan komisi sekian persen dari penjual. Nah, biasanya ini difasilitasi oleh teman-teman dari yang punya platform, misalkan toko orange ataupun toko hijau. Ataupun di luar sana beberapa platform gue tahu yang memang khusus memprovide untuk konsep seperti ini. Ini adalah beberapa hal yang menjadi tantangan kalau lu mau melakukan atau menerapkan affiliate ini dalam kegiatan lu menjual. Khususnya lu mau menjadi seorang afiliator nih. Nah, gue bilang ini tantangan bukan berarti nggak bisa ya. Yes, ini susah, tapi memang ada sebagian yang bisa breakthrough kondisinya. Nah, ini adalah beberapa hal yang gue highlight yang kurang lebih menjadi tantangan kalau mau jadi seorang afiliator. Yang pertama adalah lu harus mampu untuk bisa buat konten. Kontennya tentunya adalah konten yang bagus, berkualitas, kreatif, dan juga relate dengan produk atau services yang sedang di offering. Jadi lu nggak mungkin dong, misalkan lu lagi menawarkan spray ini, kemudian lu bikin konten yang cukup jauh yang tentang otomotif. Ya kalaupun belok patah banget itu. Yang jelas masih related. Kalau lu misalkan buat konten tentang otomotif, biasanya konten-konten yang lu buat atau produk-produk yang lu offer juga masih seputar dengan otomotif. Kalau lu buat tentang home living atau home care atau personal care, otomatis produk yang menyertai, kemudian konten yang menyertai itu mayoritas akan ada di niche area tersebut. Jadi lu butuh pemahaman, keahlian, dan keterampilan untuk bisa membuat konten nih. Jadi dari scriptingnya, dari storytellingnya, kemudian mengarahkan ke produknya, visualnya, foto atau videonya, editingnya, kemudian publishnya, lu harus bisa mampu memproduksi sebuah konten yang relevan dan juga engage dengan audiens. Yang kedua, lu perlu mampu untuk bisa mendatangkan traffic kepada konten yang udah dibuat. Lu udah bikin konten susah-susah, capek-capek, hasilnya bagus, dan otomatis lu butuh audiens yang nonton atau lihat atau engage dengan konten tersebut. Kalau lu tidak mampu mendatangkan traffic, ya itu cuma hanya jadi hobi doang. Kontennya bagus tapi nggak ada trafficnya, nggak ada yang view. Jadinya ya sia-sia, nggak ada transaksi juga. Karena transaksi didapat itu dari rasio misalkan 1 atau 3% orang yang nonton atau engage dengan konten tersebut dan akhirnya melakukan transaksi. Itu kurang lebih rasionya. Jadi semakin besar trafficnya, semakin besar juga nanti jumlah transaksinya. Nah, ini artinya lu butuh sebuah keterampilan khusus yang biasanya disebut dengan iklan. Jadi lu harus mampu bisa mendatangkan traffic, baik itu iklan dari Google ataupun menggunakan Meta ataupun lain-lainnya. Intinya lu butuh sebuah keterampilan untuk mendatangkan traffic, ads performance. Source-nya dari mana terserah, yang penting lu butuh paham dan memiliki keterampilan ini. Selain itu juga lu dituntut untuk punya massa atau follower yang besar. Besar nggak harus besar banget, tapi yang jelas lu cukup untuk bisa mendatangkan sebuah traffic yang menjadi sebuah transaksi. Angkanya berapa? Tergantung masing-masing niche market dan tergantung dari juga kondisi, banyak faktor lah. Gue nggak bisa mematokkan angka follower yang proper itu seperti apa. Lu mungkin lebih tahu. Tapi yang jelas, jumlah follower yang cukup banyak itu menguntungkan, itu bisa untuk mendatangkan sebuah traffic, engagement, dan akhirnya menjadi sebuah transaksi. Jadi lu butuh PR untuk bisa mengumpulkan follower yang besar. Jadi orang engage dengan kontennya tersebut nggak hanya engage saja, nggak hanya suka aja, tapi mereka mau willing untuk bisa follow account.
Jadi di sini sebenarnya yang lu bangun adalah account. Account-nya itu baik account personal yang lu bikin, atau account brand, atau account toko, atau apapun yang sedang lu develop di niche market tersebut. Lu membangun sebuah konten yang bagus, lu membangun engagement yang bagus, lu membangun follower yang banyak, dimana diharapkan dengan follower yang banyak ini nanti akan diarahkan menjadi transaksi. Terakhir, menurut gua lu perlu butuh yang namanya leads yang besar atau database yang besar. Bisa itu dalam bentuk email, bisa itu dalam bentuk WhatsApp. Karena nantinya database atau leads ini lu akan hubungi di luar daripada data yang ada di follower di sosial media atau account yang lu bangun. Lu bisa menghubungi mereka untuk bisa di offering. Jadi lu butuh sebuah keterampilan mengubah follower menjadi sebuah database. Kenapa mereka harus bisa kasih data ke lu? Itu ada skill yang lu harus miliki. Ketika lu punya database yang banyak, lu tidak bergantung kepada platform. Platform silih berganti, tapi lu punya database, lu bisa hubungi mereka kapan aja, berapa kali, sampai selama-lama-lamanya lu bisa menawarkan, lu bisa ajak mereka berkomunikasi, lu bisa menghubungi mereka, baik email, ataupun WhatsApp, ataupun media lainnya yang lu suka. Intinya adalah lu butuh skill set ini semua di luar daripada hanya akses kepada produk saja. Jadi sebagai seorang affiliate nggak cukup akses kepada produk aja. Lu butuh skill set ini kalau memang lu mau breakthrough untuk bisa mempunyai income dan penjualan yang besar. Itu dari gua, semoga bermanfaat buat lu semua. Sampai jumpa di video.